Selamat sore, Anda kembali bersama kami dalam program Inspirasi Natal bersama saya Rima Safira. Tamu kita sore ini Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Madya TNI FH Bambang Sulistyo, dan tema Inspirasi Natal sore ini, Natal dan Pengabdian. Selamat sore Pak Bambang. Ya, selamat sore. Pak Bambang, ini kalau kita bicara perayaan Natal, menurut Anda apa hakikat Natal? Ya, gini Rima, sebenarnya yang paling pas menjelaskan secara detail pesan Natal atau hakikat Natal itu kalau nggak pastor, ya, pastor atau pendeta. Ya. Tapi menurut Bapak bagaimana? Ya, menurut saya pribadi ya, setidaknya ada dua hal. Ya. Yang pertama bagi umat Kristiani termasuk saya, Natal itu adalah sukacita yang kita peroleh karena kehadiran Juru Selamat kita bagi umat Kristiani. Ya. Yang kedua adalah ada satu rasa kehadiran, rasa damai dalam kehidupan pribadi saya, keluarga, dan tentunya mungkin bukan hanya bagi umat Kristiani kalau kedamaian hadir itu, mungkin juga bagi masyarakat Indonesia. Baik itu yang non-muslim juga sama. Sama halnya dengan Lebaran. Nah, Lebaran juga saya menikmati rasa damai juga ketika itu Lebaran dirayakan oleh teman-teman kita yang muslim. Gitu. Oke, jadi menurut Anda ini sukacita dan juru selamat, lalu yang kedua damai dalam kehidupan. Iya. Begitu Anda memaknai apa itu hakikat Natal gitu ya Pak Bambang. Iya. Tapi seingat Anda, kapan perayaan Natal yang paling berkesan? Paling berkesan ya, Rima, saya mungkin termasuk salah satu di antara sekian banyak ya, terutama adalah prajurit TNI, Polri, yang mungkin tidak setiap Natal bisa menikmati merayakan hari Natal bersama keluarga. Ya. Sehingga yang paling berkesan adalah Natal yang pernah saya lakukan ketika saya sedang melaksanakan tugas. Pada waktu itu pernah terjadi di Timur Timur. Ya. Di Timur Timur saya pernah merayakan Natal bahkan dengan rakyat sekitar ketika saya melakukan tugas di Bakau pada waktu itu. Indahnya pada masa konflik kemudian saya merayakan Natal bersama-sama mereka pada saat hari H Natal itu. Jadi yang paling berkesan sisi, ketika karena konflik. Ya. Dan harus merayakan Natal bersama mereka. Bersama mereka. Dan indah sekali waktu itu. Saya melakukan tugas untuk kepentingan dan perintah hadirnya saya karena perintah negara. Suasana di tim-tim pada waktu itu juga belum stabil, masih konflik. Tapi kemudian kita bersama-sama hadir dalam satu gereja, merayakan bersama-sama mereka. Di situ ada perasaan yang bagi saya sebagai manusia biasa, meskipun saya perwira TNI, tetapi pada saat-saat seperti itu kemudian hadir satu indahnya satu hubungan bersama di antara kita. Berarti pada saat itu barangkali dengan suasana mencekam tapi mendapatkan kedamaian untuk merayakan Natal gitu ya Pak Bambang ya. Sungguh situasi yang bertolak belakang pada saat kita merayakan itu. Sementara ketika kita sebelum Natal ada suasana yang kurang nyaman bagi saya maupun bagi masyarakat sekitar itu. Dan itu mengharukan bagi Anda? Ya, saya pikir bukan hanya kepada saya. Saya yakin bahwa kita manusia, apapun kedudukan jabatan kita, tugas kita, tapi ada satu saat yang kemudian kita ingat bahwa kita ini adalah umat, ya, hamba Tuhan yang ada rasa kebersamaan, kemudian rasa kemanusiaan, isi kehidupan sosial kita dengan manusia. Artinya pada saat itu Anda merasakan adanya kesetaraan gitu, tidak ada perbedaan antara Anda dan masyarakat tim-tim gitu ya Pak Iya, Bambang? betul. Kira-kira itu yang paling pada waktu itu saya ingat sekali. Lepas dari itu Natal seperti biasa, tapi tidak semua saya bisa merayakan bersama keluarga. Bersama keluarga, dan kalau misalnya bisa merasakan bersama keluarga itu hal yang sangat berarti begitu ya Pak, berharga ya.
Tapi saya sadar betul juga kenapa tidak bisa, karena bukan satu-satunya juga saya seperti itu, masih banyak yang lain yang mirip-mirip dengan saya. Lalu biasa ini persiapan khusus menyambut Natal untuk Pak Bambang dan keluarga, khususnya Pak Bambang, seperti apa? Ya biasa kalau kita keluarga, kebetulan saya keluarganya mix ya, keluarga besar saya itu. Ada yang Kristiani, ada yang Muslim. Jadi mau Lebaran, mau Natal, bagi saya dua-duanya indah ya. Biasanya kita menyiapkan, ya biasa ya orang Jawa itu, ketika kita sukacita merayakan suatu hari besar keagamaan, makan itu sudah Makan itu sudah spesial ya. kue makan udah menjadi satu kultur ya, budaya kita khususnya di Jawa ya. Oke, apakah hanya makanan yang harus dipersiapkan? Tidak. Kalau kita, batin kita, kemudian jiwa kita dalam kehidupan gerejawi pun sudah dipersiapkan sejauh-jauh sebelumnya bagaimana kita menghadapi perayaan Natal gitu. Oke. Adakah nilai Natal yang selalu Anda pegang dalam menjalankan tugas misalnya? Ada. Ya. Tahun ini ada tema Natal yang menurut saya kalimatnya singkat, tetapi sebenarnya maknanya yang saya rasakan ya. Saya pahami, saya sebagai warga negara maupun sebagai umat, itu sangat bagus sekali. Tema Natal tahun ini adalah hidup bersama sebagai keluarga Allah. Dari dua kata, yang pertama hidup bersama, artinya sebenarnya kita ini hidup bukan sendirian. Di luar kita ada masyarakat, ada orang lain yang mungkin tidak sama persis kehidupannya dengan kita dalam konteks agama ya. Contoh misalnya di Indonesia, kita beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, bahkan beda budaya. Itu sebenarnya kan sesuatu yang memang itu adalah milik kita sejak bangsa dan negara Indonesia itu lahir. Artinya beberapa komponen perbedaan itu bagi kita bukan menjadi satu kendala kalau kita hidup bermasyarakat sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat maupun sebagai warga negara. Ya mudah-mudahan dengan tema ya hidup bersama, artinya kita membangun ya kultur kita yang tidak eksklusif ya, kita bisa menerima pandangan, pendapat, bahkan kebiasaan orang-orang di luar kita misalnya, itu kemudian dibarengi dengan rasa toleransi yang tinggi. Maka saya pikir kedamaian yang hadir dalam setiap perayaan Natal itu bisa dinikmati oleh semua saudara-saudara kita, baik yang Kristiani maupun yang non-Kristiani. Jadi ini artinya Natal jadi momentum membangun kesatuan begitu ya? Betul, saya pikir bagus sekali ya tema tahun ini itu. Dan menurut Anda dengan kondisi negara ini apakah kita sudah ada toleransi dan kesatuan? Tergantung, menurut saya tergantung bagaimana kita memahami satu perkembangan kehidupan kita berbangsa, bernegara ya. Tapi yang penting bagi kita, apapun perjalanan kehidupan kita ini, itu adalah bagian dari keinginan berubah kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang lebih maju ya. Kalau ada hambatan-hambatan sedikit di perjalanan itu saya pikir wajar, sepanjang kita ada dua tadi yang saya katakan, kita hidup bersama, kita menghindarkan sikap perilaku kita yang bereksklusif ya. Kemudian yang kedua juga kita bangun kebersamaan kita yang menjadi kekuatan besar itu dalam satu kehidupan yang lebih damai. Sehingga ada persoalan apapun kita ingin melihat, kemudian bukan melihat satu permasalahan itu dari perbedaannya, tetapi bagaimana kita mencari satu solusi. Nah, kunci satunya adalah toleransi. Saya pikir kita saat ini berkembang menyenangkan gitu. Saya merasakan bahwa kita makin ke sana menjadi keluarga Allah yang kalau saya pahami lebih besar lagi, bukan hanya umat Kristiani tetapi keluarga Allah itu kalau boleh saya sebut ya Indonesia ini kan gitu. Baik, intinya adalah toleransi begitu ya Pak Bambang. Pak Bambang, kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda berikut dan pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara.